yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis nomor 7 dari bab niat. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu an. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanduru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat fisik kalian, wala ila suwarikum, tidak juga wajah kalian, rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi dia akan melihat hati kalian. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi menuliskan hadis ini dalam bab niat, tentu untuk menekankan bahwa yang Allah lihat bukan amal fisik, tapi amal hati, amal batin. Salat kita, zakat kita, saum haji, semua amal ibadah kita itu kalau hanya sekedar rutinitas seperti anak sekolah asal ingkig, ya, tidak disertai dengan niat, ini tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dinilai oleh Allah. Jadi harus disertakan niat, ya, bahwa kita ibadah itu betul-betul karena kesadaran ibadah kepada Allah, ya. Hadis ini juga secara umum menunjukkan bahwa kita harus melihat seperti melihatnya Allah. Jangan melihat penampilan, jangan melihat fisik, tapi yang paling pokok adalah melihat hati. Meski tidak berarti bahwa penampilan fisik ini tidak diperhatikan sama sekali, karena kita tahu, ya, aturan syariat dalam hal pakaian, dalam hal dandan itu juga ada, ya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, dan itu semuanya kaitannya dengan hati, ya, karena kesombongan, karena kejahilian dan sebagainya. Tapi memang, ya, jangan mementingkan penampilan fisik, tapi dilihatlah hatinya. Kita memandang kemuliaan seseorang itu jangan dilihat dari jabatannya, dari kekayaannya, dari senioritasnya, tapi kita lihat dari kualitas hatinya, ya. Kualitas hati terlihat juga dari kualitas amalnya, ya. Kalau hari ini kan seseorang itu dinilai mulia dilihat gelarnya, dilihat kekayaannya, dilihat tuanya. Nah, itu semua tidak sesuai dengan tuntunan Allah, ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, ini nama aslinya Abdullah bin Qais radhiyallahu an. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya anir rajul, tentang seseorang,
yuqatilu syaja'atan, yang berperang karena keberanian saja. Dia memang pemberani dan senang perang gitu. Jadi pekerjaan itu memang passionnya dia, ya. Resep we gitu. Tidak jauh beda dengan bapak yang senang sepak bola resep mancing. Ini kebetulan dia punya keahlian resep we kanu kitu teh gitu. Dan tidak otomatis itu lillahi ta'ala. Dilihatnya nanti kenapa kalau ke perang dia semangat, tapi kalau buat sholat berjamaah tidak semangat. Contoh, ada orang yang aktif di jamiyah, aktif di yayasan, sangat aktif, tapi kanu sholat hese, kanu ngaji hese. Nah itu syaja'atan itu. Belum tentu menentukan bahwa dia memang jihad karena Allah, semangat karena Allah. Kalau memang semangat karena Allah, kenapa di urusan jamiah, di urusan aktif yayasan, aktif ke RW-an, aktif hari ke masjid ngedul, ya, kalau semangatnya karena Allah terusnya sama, ya. Nah itu karena dia syaja'atan, karena punya passion di bidang keberanian, wanian teresep saja dia, ya. Senang, ya. Wa yuqatilu hamiyatan, ada juga yang berperang itu karena dendam, ya, karena dendam kesumat geuleuh we gitu kadinya teh, dan dia ingin perang, ya, karena benci jahiliyah, ya, disebut di dalam surat Al-Fat hamiyata itu hamiyatal jahiliyah. Ini miriplah kayak bejek yang bebotol Persib, nggak tahu, kadang anak sekarang nggak tahu sejarah, padahal ngewa we. Hamiyatan, yang berperang pokoknya itu musuh harus diperangi, benci, nggak ada nilai-nilai Islam, nilai-nilai kafir. Nanti terlihatnya ketika dia perang itu nggak memperlihatkan adab-adab. Wa yuqatilu riya'an, ada juga yang berperang itu karena riya. Ini riya bisa dua makna. Bisa riya karena dia ingin terlihat sebagai pahlawan, dia ingin terlihat, arti riya itu terlihat, ingin terlihat sebagai pemberani, tokoh, orang hebat. Bisa juga riya dalam makna yang kedua, kayak di surat, seperti di surat Al-Ma'un, alladzina hum yura'un, riya mereka itu alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi sholatnya nggak berkualitas, perangnya nggak berkualitas, asal ingkik, asal berangkat, asal indit, nu penting ngilu perang, yang penting keluarga tahu saya ikut perang, formalitas. Yang penting tetangga tahu saya juga ikut perang. Ini riyaan. Dia ke masjid itu era batur kamar masjid orang te, yang penting semua tahu saya juga ke masjid, gitu. Tapi nggak berkualitas di masjidnya, itu riyaan. Ayyudzalika yakunu fi sabilillah, mana dari semua itu yang statusnya fi sabilillah, kan waqatilu fi sabilillah, wajahidu fi sabilillah, yujahiduna fi sabilillah, jahadu fi sabilillah. Mana yang masuk kategori di jalan Allah, diridhoi Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, siapa yang berperang dengan niat agar kalimah Allah, agama Allah, ajaran Allah itu yang paling tinggi, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar menampakkan Islam di atas semua agama. Ingin Islam jaya, maju, lebih tinggi daripada yang lain agar tidak dizolimi oleh yang lain. Karena karakter orang kafir itu kalau ada di atas pasti dolim. Makanya kita harus ada di atas. La yarqubuna fikum illa wala dhimmah. Ya. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Kalau mereka ada di atas, tidak akan peduli hubungan keluarga, hubungan jaminan, janji perjanjian sosial, ya nggak akan peduli, dilabrak saja. Makanya agama Islam terus di atas. Fahuwa fi sabilillah, maka itu adalah di jalan Allah. Jadi niat di jalan Allah itu tidak boleh syaja'atan, hanya karena passion saja, kecocokan saja, kesenangan hati, pasna, minat dan bakatnya di sini saja, nggak boleh. Nggak boleh juga karena dendam, ya, nggak boleh juga karena ria, nggak boleh. Nah kebetulan di sini memang tidak ada niat duniawi. Beda dengan yang hijrah. Kalau hijrah disebutkan yang kemarin ada yang karena niat dunia, ada yang karena niat mau menikahi, sugan menang jodoh. Dia ikut majelis ta'lim ini karena perempuan yang dia bidik ngajinya di sana gitu. Itu kalau dalam hijrah begitu, kalau di sini enggak. Kenapa kemungkinan besar? Karena memang dalam jihad fisabilillah niat dunia itu diperbolehkan, atau kalaupun tidak disebut, ya intinya jangan sampai niat akhirat itu kalah dengan niat duniawi. Tapi niat dunia dalam perang itu dibolehkan. Kenapa? Jelas Allah yang menganjurkan. Ya, sesudah Allah menjelaskan niat jihad itu fisabilillah untuk mengejar surga, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adan wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Boleh ada niat lain, apa? Menang itu berarti kaya, dapat tanah, ya, dapat kekayaan, boleh. Orang perang dapat penghasilan, boleh. Tapi itu ukhra, sampingan saja, niat kedua, bukan niat pertama. Niat pertamanya tetap karena Allah. Dan ini nggak boleh, ya, jihad seperti ini hanya karena syaja'atan tadi, hanya karena dia memang jiwanya aktivis, hanya karena memang dia jiwanya petarung, resep gelut, gitu. Atau dendam, atau formalitas, atau karena ingin terkenal. Tapi kalau niat dunia dalam jihad dibolehkan, asal tadi wa ukhra, niat yang lain. Surat Al-Fat 2 kali, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuduna. Allah menjanjikan ghanimah yang banyak. Jadi kalau kita perang karena ingin ghanimah boleh, ya. Kemudian wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, sebelumnya mereka akan mengambil ghanimah yang banyak. Disebut lagi banyak berarti pibung hareun. Di surat Al-Ahzab, wa aurathakum ardahum wa amwalahum wa diyarahum wa ardal lam tatuha. Akan mendapatkan tanah mereka, tanah yang sudah dimiliki oleh musuh kita peroleh. Harta mereka, harta milik musuh jadi milik kita. Rumah-rumah mereka, istana-istana mereka,
kastil-kastil mereka jadi milik kita. Wa ardol lam tatua, bahkan tanah yang belum dimiliki. Ya, sahabat banyak tanah pada Bung Harti itu akibat hasil dari perang. Ya, kata Abdullah bin Zubair, bapakku punya kekayaan 1 gunung dan 15 rumah. Sagunung atuh bayangkan sabaraha hektar sagunung. Minimalnya gunung naon atuh ya yang dekat di sini. Ya, gunung Patuha gede teuing. Bukit Lagadar misalnya, di Lagadar itu ya sabaraha hektar. Itu semuanya karena fisabilillah, karena jihad di jalan Allah. Rumah 15, 5 di Madinah, sekian di 4 kota. Mun ayeuna memberen Bapak di Bandung boga, di Jakarta boga, di Singapura boga juga Sandiaga Uno, ya. Di Amerika boga, ya. Atau di Amerika, artinya di Mekah. Di Mekah punya, ya. Makkah, Madinah itu kan tanah mahal. Itu semuanya karena fisabilillah. Jadi boleh seseorang dalam jihad meniatkan kaya, boleh. Termasuk dalam hal ngajar, dia meniatkan dapat penghasilan, boleh. Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, yang paling berhak kita mendapatkan upah itu mengajarkan kitab Allah. Sisanya berhak, cuma tidak paling berhak. Maksudnya yang paling harus diperhatikan, diprioritaskan upahnya itu yang mengajarkan kitab Allah. Ya, lain artis anu bakal nyanyi di nu hajatan, ya, ai lebe amplopna gede, ai nu ngaji Quran amplopna leutik. Kom mun khutbah nikah mah. Itu yang paling berhak diperhatikan tuh itu. Hari nanggap artis sanggup puluhan juta, ngonang ustaz tablik akbar 1 juta gente misalkan, itu sangat tidak beradab, ya. Jadi ustaz ngajar atau profesi apapun dengan niat ajrun boleh, ya. Ajrun dalam pengertian upah duniawi. Bapak bekerja, ya, di pesantren dapat upah dunia, boleh, silakan, tapi tetap yang paling utamanya adalah niat karena Allah. Dan semua yang diperbolehkan ada ujroh, dagang, bekerja. Bapak berangkat ke pasar, niat utamanya karena Allah, memenuhi kewajiban menafkahi anak istri juga ikhlas, ibadah karena Allah. Dan tentu saja ngarah untung tong, wah cenah abdi mah niat karena Allah, bukan karena duniawi, baik mal untung oge atuh rugi salilana. Silakan, yaitu sangat berhak. Termasuk yang aktif di jamiah, jamiah teh jihadnya, nu aktif di ormas, di yayasan Islam, termasuk di masjid, ngan niat nu kadua tong niat nu kahiji. Jadi niat nu kadua mah berarti dapat alhamdulillah, tidak dapat alhamdulillah, ya. Kamu niat nu kahiji ke jadina pasea di masjid teh, bukan karena beda pendapat tapi beda pendapatan. Nah, ini bahaya. Jadi niat yang kedua boleh, marbot di masjid, pastikan dapat upah dari masjid. Yang muadzin misalkan, ustad atau staf DKM yang total mengurus masjidnya, kayak di mana di Jogjanya, wah profesional ngurus masjid, boleh, silakan, ya. Asal tetap yang paling utamanya karena Allah. Kalimatullah yal ulia. Jadi kita aktif di masjid itu agar masjid makmur, begitu. Kita aktif di jamiah agar jamiah maju, dakwahnya lancar. Itu yang utama. Yang kedua dapat upah, silakan. Masa nggak boleh dapat upah? Jadi nggak perlu dipertentangkan. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith, nama aslinya Nufai bin Al-Harith Ats-Tsaqafi radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal muslimani bisayfaihima, apabila dua orang muslim bertemu dengan menghunuskan pedang mereka, artinya mau saling bunuh, fal qatilu wal maqtul finnar,
maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, ini yang membunuh dimengerti karena dia membunuh. Fama balul maktul, kenapa yang dibunuh dia juga masuk neraka? Jawaban Nabi jelas, innahu kana harisun ala qatli sohibi, karena dia sudah rakus, harison itu sudah sangat ingin membunuh saudaranya dan dia tidak membatalkan niatnya. Ya. Nanti ada hadisnya, siapa yang mengamalkan satu kebaikan lalu diamalkan dapat 10 kali lipat. Kalau hanya niat tidak diamalkan dapat 1 kebaikan. Siapa yang meniatkan kejelekan lalu diamalkan 1 dosa. Yang meniatkan kejelekan lalu tidak diamalkan tidak dapat dosa, bahkan dapat 1 kebaikan. Ini kan dia niat membunuh, cuma tidak jadi membunuhnya, harusnya dapat 1 kebaikan. Kenapa di sini masuk neraka? Beda konteksnya. Kalau yang tadi yang sudah punya niat jelek lalu tidak jadi dapat 1 pahala, itu karena dia memang sengaja membatalkan niatnya. Kalau ini dia nggak membatalkan niatnya, dia tidak membunuh alias terbunuh hanya karena memang tekaburu gitu. Jadi kalau seorang sudah berniat korupsi lalu dia ingat saya tidak mau menafkahi anak istri dari yang haram, membatalkan dapat pahala. Tapi kalau dia nggak korupsi karena kebetulan ada staf BPK sabulan eta nya di kantornya, itu berarti dia tetap dapat dosa. Dia tidak membunuh karena tekaburu, ya, bukan karena dia membatalkan niatnya. Tapi catatannya hadis ini yang kita perhatikan itu sabda Nabi itunya saja. Jangan kemudian kita terapkan kepada para sahabat yang pernah terlibat konflik. Di antaranya kan yang terbunuh dalam perang antara sesama sahabat, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, ya. Mereka terbunuh dalam perang punten Ali dan Aisyah. Karena hadis ini disampaikan oleh Abu Bakrah ketika Ali saat itu mau berperang dengan Aisyah, ya. Meski sebenarnya awalnya bukan akan perang, tapi kemudian jadi perang. Dan Abu Bakrah semula mau menolong Ali, tapi kemudian teringat hadis ini. Kata Nabi kan, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Ini konteks hadisnya. Jadi ini ijtihad Abu Bakrah bisa kita pegang, tapi bukan berarti Abu Bakrah memponis bahwa Ali, Aisyah sedua-duanya masuk neraka, bukan. Dalam konteks pribadi, nah gini menunjukkan bahwa ijtihad itu ada apa, ya. Ijtihad saling menghargai, ya. Contoh misalkan saya kalau ditanya kunut subuh gimana? Bid'ah. Tapi dalam sisi lain saya harus menghargai ijtihad Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu atunya abdi teh satai kukuna Imam Asy-Syafi'i, ya, yang menganjurkan kunut subuh. Seperti kemarin di grup buletin rame yang nanya, Ustadz, bagaimana hukum membaca Quran di atas kuburan ya orang yang baru meninggal? Katanya Ibnu Hajar menganjurkan. Iya, bahkan kuburan Ibnu Hajar 1 bulan rame dengan yang membaca, bahkan sampai hari ini membaca Quran di atas kuburan Ibnu Hajar. Ya, itu ada dasar dalilnya, tapi bukan dari Nabi. Amr bin As ingin ditemani sebelum ketika malaikat datang menanyai dia, ya. Keluarganya jangan berangkat, diam, ikut mendoakan, ikut membacakan Quran. Tapi itu ijtihad Amr bin As. Nabi sendiri nggak pernah menganjurkan. Jadi Ustadz gimana? Saya jawab, tidak dianjurkan. Oh, jadi boleh, tidak bid'ah. Nah, itu
pertanyaan itu bagi saya pribadi, Ari Hayam menyebut bid'ah, tapi di sisi lain harus menghargai ya ijtihad Imam Asy-Syafi'i, ya ijtihad Imam An-Nawawi. Jadi nah di sini yang saya maksud ijtihad itu ya, saling menghargai. Tapi kalau dalam hal agama saya benar, di sisi lain saya juga harus menghargai ijtihad orang Kristen bahwa agamanya benar. Ayat lain ijtihad begitu mah. Ya. Ijtihad itu dalam wilayah keulamaan. Ya. Ini kenapa Ali memerangi Aisyah? Karena Aisyah berontak dan pasukannya Tolha, Zubair, sahabat-sahabat besar. Kenapa Aisyah berontak? Karena Ali mendiamkan pelaku pembunuh Utsman, maksiat. Kalau sudah maksiat ya harus amar ma'ruf nahi munkar, meski harus dengan senjata, begitu. Masing-masing ada ijtihadnya. Kenapa Abu Bakar tidak bergabung dengan salah satunya? Kata Abu Bakar, karena kalau saya bergabung berarti saya al-qatil atau al-maqtul finnar. Tuh 3 pihak sahabat masing-masing punya dalil. Tapi para ulama sepakat siapa yang paling benar? Ali. Karena beliau Amirul Mukminin, khalifah statusnya. Tapi Aisyah tidak berarti berdosa finnar. Demikian juga Abu Bakar yang tidak ikut terlibat ya dengan Ali. Harusnya kan Abu Bakar itu kalau dalam ijtihad para ulama jumhur yang benar Ali harusnya menolong Ali. Jelas Ali itu khalifah yang sah. Khalifah yang sah itu wajib ditaati ya. Panwati wa ulil amri minkum. Kalau khalifah mengatakan ikut, harusnya Abu Bakar begitu. Tapi Abu Bakar punya ijtihad lain. Jadi punten boleh kita beda ijtihad dengan pimpinan, tapi sebatas pribadi. Dalam konteks wilayah pimpinan silakan tuh wewenang pimpinan. Seperti hakim di MK lah. Hakim di MK kan kemarin memutuskan bahwa TWK KPK itu sah. Meski kemudian Novel Baswedan dan kawan-kawan jadi dipecat dari KPK-nya. Itu kan dari 9 hakim, 5 mengatakan sah, 4 mengatakan tidak. Yang 4 ini berhak mengemukakan pendapatnya, tapi sebatas pribadi. Dalam level pimpinan ke-MK-an yang disahkannya yang ini. Gitu. Yang sahnya ini yang Ali, tapi Abu Bakar berhak punya pendapat pribadi. Dan ini cukup pribadi saja ya. Kalaupun ada yang nanya ya tinggal dijawab. Ini kan ada yang nanya, kenapa kamu nggak ikut pasukan Ali? Abu Bakar menjawab dengan hadis ini. Mohon maaf. Tapi bukan berarti kemudian Abu Bakar menghasut. Wah, jangan ikut Ali, jangan ikut Ali. Itu menghasut pimpinan dosa. Ya. Memecah belah itu, menghasut pimpinan itu memecah belah jamaah. Memecah belah jamaah sejengkal matinya jahiliyah. Ini bagi bapak-bapak, saya, ibu, ya siapa saja yang punya ijtihad pribadi, ya udah cukup pribadi saja. Kalau ditanya berhak menjawab, ya, tapi nggak untuk memecah belah jamaah, ya. Jangan, misalkan kata Persis vaksin, gitu kan? Dan Persis resmi vaksin di mana-mana, level pesantren, cabang, PD, mubalik semua. Lalu Bapak nggak sependapat dengan vaksin, entah saya mah enggak. Kalau memang punya ijtihad, tidak masuk kategori tidak taat, berhak. Kalau misalkan saya tanya ke Bapak, Bapak kan nggak vaksin, Bapak berhak menjelaskan. Tapi Bapak jangan kemudian menghasut di medsos, ya, menghasut jamaah. Apa kamu vaksin? Kamu dibodohi oleh Jokowi, nyaunu nitah Ustaz Aceh Jokowi itu nyara rambu. Nah itu menghasut itu berarti memecah belah jamaah jahiliyah, itu sudah melakukan akhlak jahiliyah. Jadi nah di sini ya kita harus menempatkan konteks ijtihad. Aisyah benar dengan ijtihad, keliru dengan ijtihadnya. Abu Bakar juga keliru dengan ijtihadnya. Yang benar itu Ali menurut jumhur ulama, sepakat ya. Jumhur ulama yang benar itu adalah Ali. Tapi nah ijtihad Abu Bakar itu yang kelirunya, ijtihad Abu Bakarnya kalau hadisnya mah benar ya, hadisnya benar, ini hadis Nabi. Dan hadis ini jangan kita pakai ya untuk
ditujukan kepada khalifah yang sudah mengumumkan kita perang. Ya, kalau khalifah sudah mengumumkan perang, ya udah. Kalau kita punya ijtihad, ini khalifah ngajak perang jeung Malaysia, Indonesia Jokowi Muslim, Malaysia Muslim, piraku perang jeung Malaysia gara-gara sifat dan jeung ligitan, ya, gara-gara perang perebutan pulau, saya nggak ikut misalkan, boleh ijtihad. Masa tentara nggak ikut kayak dipecat? Ya harus siap dipecat berarti. Ya. Nah ini sekali lagi harus dibedakan antara hadis Nabi juga dengan ijtihad sahabat yang memahami berbeda dan berdasarkan pemahaman mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.